لا تنسى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa 'amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan nikmatnya kita bisa duduk bermajelis bersama, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi pembahasan kita di terjemah, tafsir dan tadabbur sebagai bentuk usaha kita dalam senantiasa membersamai Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Dan kita sampai pada firman Allah di ayat 190 dari surat Ali Imran. Dan sampainya kita di ayat 190, insyaallah ta'ala 10 ayat lagi kita akan selesai dari surat Ali Imran. Karena surat Ali Imran terdiri dari 200 ayat. Jadi kalau sudah selesai surat, ujian, habis ujian rihlah. Fikratun thayyibah. Insyaallah. Dan tidak ada sesuatu pada rihlannya, namun yang memberikan makna pada rihlah adalah kita tadabbur alam.
Ada kalanya kita tadabbur Quran di masjid, ada kalanya kita tadabbur alam. Dan kedua-duanya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Baik, kita terjemahkan dulu di ayat 190. Kita baca. Lahduh. Baik, kita baca. Bismillah. Bimafazatin, artinya selamat, lepas atau berhasil, sukses. Berikutnya akhzaita, artinya engkau hinakan, kehinaan. Jika al-fauz adalah sukses, berhasil, selamat, maka lawannya adalah akhzaita, yaitu hina, tidak sukses, dalam kebinasaan. Asal kata akhza yukhzi, artinya menghinakan. Kalau akhzaita, engkau. Baik, hanya satu kata. Ayat 190. Bismillah, kita terjemahkan. Inna, sesungguhnya, fi khalqis samawati, di dalam penciptaan langit-langit, kan disebutkan jamak as-samawat. Kalau satu tunggalnya adalah as-sama. Sekali lagi, inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit, wal ardi, dan bumi, wakhtilafi, ikhtilaf, perbedaan, perselisihan atau pergantian. Di sini pasnya pergantian karena apa? Berkaitan dengan malam dan siang. Wakhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. La taukid, sungguh, benar-benar, ayatin, tanda-tanda kebesaran Allah. Jamak atau mufrad? Ayatin jamak atau mufrad? Jamak. Jadi bukan satu tanda, ayat, tanda-tanda. Li, bagi, untuk, ulil albab, orang-orang yang berakal. Dan sudah kita sebutkan sebelum-sebelumnya, dalam Quran ada 3 uli. Ada ulil albab, ulil nuha, ulil absar. Bukan ulil absar yang lain. Ulil albab, uli artinya pemilik,
Albab inti. Al-bab jamak dari lubbun. Wa lubbus syai'i khalisuhu. Inti sesuatu adalah yang paling murni, yang paling mahal. Dan di antara perkara inti pada manusia yang mahal yang ada pada manusia, akal. Ketika manusia diberikan akal, punya nilai. Kalau seseorang kehilangan akal, ya bernilai manusia, namun sudah agak turun. Kalau sudah hilang akalnya, sudah berkurang nilainya. Dan dinamakan albab lubbun karena inti. Dinamakan ulil albab seseorang ketika dia diberitahu sesuatu, dia sudah tahu langsung intinya. Kalau ulin nuha, seseorang yang jika dikasih tahu sesuatu, dia sudah tahu akhirannya. Kalau ulil absar, seseorang yang jika dikasih tahu, dia bisa mengetahui sesuatu itu dengan basirah, ilmunya. Basir artinya melihat, maksudnya ilmu. Ada di antara manusia ketika diberitahu sesuatu, dia langsung tahu intinya, atau dia langsung tahu akhirannya. Mungkin gak Pak? Bisa. Sejauh mana ilmu dan pengalamannya. Datang seorang yang sakit, datang ke dokter, kemudian ngasih tahu, Pak, saya gak bisa tidur malam. Kemudian badan saya rasanya kurang nyaman. Hari-hari ini banyak bosannya. Dokter langsung tahu, kurang jalan-jalan. Kurang ngaji. Kurang ngaji. Ya, ini hanya intermezzo aja. Maksudnya gini, ulil albab, seseorang yang ketika dikasih tahu tentang muqaddimahnya, dia sudah langsung tahu tentang intinya. Bukan berarti dia tahu perkara gaib, enggak. Namun terkadang ada sesuatu hal itu karena pengalaman, ilmu yang panjang. Baik, kembali kepada ayat. Ulil albab adalah orang-orang yang berakal. Karena inti pada manusia adalah akalnya. Dan dinamakan ulil albab adalah orang-orang yang dia punya akal, yang tingkatan akalnya, jika dia diberitahu sesuatu, dia sudah tahu intinya. Lubbus syai'i khalisuhu. Baik. Sekali lagi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi ayatnya ngajak ngapain? Tadabbur alam. Tadabbur alam. Bertafakkur melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, langit, bumi, siang dan malam, sunset dan sunrise. Taib. Siapakah ulil albab? Alladzina, orang-orang yang jika ada isim mausul, alladzi, alladani, alladina, atau yang untuk muannas allati, allatani, allawati, yang sebelumnya adalah
menyatakan sifat atau orang. Sifat atau orang. Maka dia memberikan penjelasan. Jadi jika ada sifat atau seseorang, setelahnya ada alladzina, maka alladzina ini menjelaskan. Contoh dalam ayat lain, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka alladzina di sini menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa. Maka ulil albab, orang yang punya akal, yang akalnya itu sehat, yang akalnya itu istimewa, yang Allah puji mereka dengan ulil albab. Siapakah mereka? Alladzina, yaitu orang-orang yang. Makanya kalau kita lihat terjemahan pasti ada tanda kurung yaitu, penjelas, penerang. Siapa ulil albab? Alladzina, terjemahkan, yaitu orang-orang yang yadkurunallaha, mereka berzikir, mengingat. Apa arti zikir? Mengingat, iling. Kalau bahasa Jawanya memorize. Memorize ya. Sekali lagi, alladzina yadkurunallaha, orang-orang yang mengingat, berzikir kepada Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Ini Pak, hal. Qiyaman sebagai hal, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan di atas jam. Jam itu apa? Badan. Jam yaitu apa? Perut atau badan. Di atas perut atau badannya. Maksudnya apa? Berbaring. Wa yatafakkaruna, bertafakkur. Dan makna tafakkara yaitu apa? As-sa'yu wal mubalaghah, menunjukkan usaha. Jadi makna tafakkara atau wazan, yang setiap fi'il yang wazannya tafa'ala, menunjukkan usaha. Yatafakkaruna, memikirkan dengan adanya usaha. Kan berbeda Pak ya, berpikir biasa dengan berpikir masih dihadirkan, ada usaha untuk bertafakkur. Wa yatafakkaruna, dan mereka bertafakkur. Apa arti tafakkur? Secara wazannya menunjukkan usaha bertafakkur. Apa tafakkur? Memikirkan. Yang dipikirkan bukan perkara cicilan dan hutang. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Setelah bertafakur dengan penuh meresapi, merenungi, mentadaburi, kemudian berdoa. Apa doanya? Rabbana
Rabbana, terjemahkan. Wahai Rabb kami. Aslinya ada kalimat ya Rabbana. Makanya apa? Rabbananya menjadi munada mansub. Kalau nggak ada ya-nya Rabbuna. Tapi jika dibaca Rabbana tadi doa. Makanya Pak, kalau kita berdoa, kita melafadzkannya Rabbana atau Rabbuna. Coba doa minta kebaikan dunia akhirat. Rabbana, bukan Rabbuna. Kenapa? Karena aslinya ada lafadz ya, namanya harfun nida. Kenapa dihapus? Menunjukkan kedekatan yang sangat ketika dia berdoa. Sampai karena sangat dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kalimatnya tidak butuh panjang-panjang, langsung Rabbana. Ini Pak, dari sisi makna balaghah. Dihapusnya sebuah lafadz harfun nida menunjukkan kedekatan yang sangat. Allah dengan kita dekat apa jauh? Dekat. Aqrabu ilaikum min hablil warid. Lebih dekat daripada urat nadi. Sehingga ketika seseorang berdoa dengan menggunakan lafaz Rabbana, itu menghadirkan rasa dan makna kedekatan yang sangat-sangat dekat. Mana buktinya? Sampai lafaz iyanya tidak dibaca. Ini makna dari sisi balaghah sastra. Jadi kalau berdoa Rabbana itu apa? Hadir kedekatan yang sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut. Rabbana, wahai Rabb kami. Ma khalaqta, warnanya merah. Tidaklah. Khalaqta, engkau menciptakan. Hada, apa Pak ini? Ini semuanya, langit, bumi, malam dan siang, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Batilan, batil, sia-sia, salah, tiada gunanya, main-main. Semua ciptaan Allah ada manfaatnya? Ada. Ada maslahatnya? Ada. Tidak ada yang salah dalam perbuatan Allah. Namun di antara manusia ada yang mengatakan salah? Ada. Yang tidak percaya dengan takdir, atau masih gak yakin dengan takdir. Oleh karenanya lafaz setelahnya Pak, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Karena di antara manusia ada yang masih memandang sia-sia, maka dihilangkan makna batilan dengan dia mengatakan Subhanak. Fa, maka qi ini fi'il amr cuma satu kata, satu huruf. Di dalam bahasa Arab itu ada fi'il amr cuma satu huruf. Apa? Qi. Apa itu qi? Peliharalah, jauhkanlah, selamatkanlah. Fa, maka qi, peliharalah, jagalah, jauhkanlah. Na, kami, adzaban nar, dari siksa api neraka. Sempurna. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bertafakkur dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana, berdoa, wahai Rabb kami, ma khalaqta hada batila, subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Apa yang diminta dalam doanya? Faqina adzabannar, jagalah kami dari siksa api neraka. Rabbana, wahai Rabb kami, masih doa. Innaka, sesungguhnya Engkau. Man, siapa? Tudkhilin nara, yang kau masukkan ke dalam api neraka. Fa qad akhzaita, tadi apa? Engkau telah menghinakannya. Siapa yang dimasukkan ke dalam api neraka berarti sangat terhina. Wa ma, tidak, kan ada min, dan tidaklah, aslinya min ansor, ansor penolong. Wa ma min ansor, dan tidak ada penolong lidh-dhalimin, bagi orang-orang yang zalim. Sempurna. Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau. Siapa yang Engkau masukkan ke dalam api neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Alhamdulillah. Sementara cukup dulu. Doanya masih panjang. Doanya dilanjut insyaallah. Rabbana innana sami'na munadiyan. Ini juga doa sampai pada 194. Jadi doanya dari ayat berapa? 191. Rabbana ma khalaqta hada batila subhanak faqina adzabannar, sampai pada ayat 194. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Sementara dua ayat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi mulkus samawati wal ard." Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menegaskan tentang kemahakayaannya pada dirinya. Allah Maha Kaya. Allah Maha memiliki segala-galanya. Dan tidak hanya Maha Kaya, Allah juga Qadir, Maha berkuasa. Tidak ada yang berkuasa dalam kerajaan langit dan bumi, dunia dan akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini juga sebagai penegas dan bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mereka di awal ayat sebelumnya menuduh Allah dengan fakir. Ketika orang Yahudi diajak untuk berinfak, bersedekah dalam perjuangan, maka mereka mengatakan, jika Allah memerintahkan kita untuk berinfak, bersedekah, berzakat, jika demikian Allah fakir, yang kaya adalah kita. Maka Allah tegaskan, lillahi mulkus samawati wal ard. Semua kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Segala sesuatu adalah miliknya Allah. Dan di ayat sebelumnya juga Allah mengancam, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika perbuatan dan ucapan orang Yahudi semena-mena, seakan-akan tidak ada yang dapat mengendalikannya, seakan-akan tidak ada seorang pun yang melihatnya, Allah berikan kado terindah pesan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Silahkan berucap, silahkan berbuat, namun tetap engkau adalah makhluk ciptaan, hamba yang setiap hamba di atas muka bumi pasti akan merasakan kematian. Maka pada ayat walillahi mulkus samawati wal ard, Allah ingin menunjukkan dirinya bahwasanya Allah Maha Kaya. Segala sesuatu kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah, dan Allah Maha Kuasa. Maka dengan menghadirkan bahwasanya Allah yang Maha Kaya, menunjukkan yang butuh sama Allah adalah manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua adalah fakir. Dan setiap yang fakir pasti butuh bantuan kepada yang Maha Kaya. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia keadaannya tidak fakir. Semuanya adalah fakir. Ketika kita lahir saja, lahir sendiri atau dibantu orang lain, bantu orang lain. Ketika kita sakit, dibantu orang lain. Ketika kita wafat, kita masuk ke liang lahat, datang sendiri atau diantar. Tidak ada seseorang itu yang kaya. Semua adalah fuqara'u ilallah. Jangankan dalam perkara sosial, dalam diri kita sendiri, kita melihat, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, kita bisa terlihat gagah, semuanya dengan nikmat Allah. Dan ada waktunya Allah akan minta lagi kenikmatan yang pernah Allah berikan untuk mengingatkan. Dan Allah menegaskan, yang Maha berkuasa di atas segala sesuatu, segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun rencana manusia, tetap yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah itu yang menang di atas semua urusan makhluknya. Setelahnya Allah menegaskan tentang bentuk kemahakuasaannya Allah, bentuk ghani kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita dapat mengetahui Allah itu Maha berkuasa, Allah itu Maha pemilik segalanya? Lihatlah kepada makhluknya.
Dan ayat ini ayat yang mengajak kita untuk bertafakkur. Dan di antara ibadah yang sangat mulia adalah ibadah tafakkur. Bahkan berkata Abu Darda radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, tafakkuru sa'atan khairum min qiyamil lailah. Bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada qiyamul lail, salat malam. Karena bertafakkur mengilhamkan keyakinan, mengilhamkan bertambahnya iman, mengilhamkan seorang hamba semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu lebih baik daripada qiyamul lail yang kurang dari sisi tafakkurnya. Dan Ibnu Abbas juga mengatakan, bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada sholat yang hatinya lalai. Karena dalam tafakkur menghadirkan keagungan Allah. Ketika dalam hati seorang hamba dapat menghadirkan keagungan Allah, ini di antara ibadah hati yang sangat mulia. Ibadah hati yang sangat besar adalah menghadirkan keagungan Allah di dalam hati. Di antara cara menghadirkan keagungan Allah di dalam hati dengan apa? Bertafakkur pada makhluk-makhluknya yang ada di alam semesta. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, 7 golongan yang Allah akan berikan naungan kelak pada hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satu dari yang 7 itu adalah rajulun da'allaha khadiyan, seorang lelaki hamba Allah yang dia berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan seorang diri, khalian, berkholwat. Kemudian dia meneteskan kedua air mata, itu berlinang air matanya. Dan seseorang dapat menangis dengan tangisan yang takut kepada Allah. Tidaklah dia dapat menangis, tidaklah air matanya dapat tumpah, matanya dapat menangis, maka sebelum menangisnya mata, terlebih dahulu dimulai dengan menangisnya hati. Susah kiranya air mata itu bisa tumpah, bisa menangis, jika hatinya belum menangis. Seseorang itu bisa menangis matanya kapan? Ketika hatinya sudah menangis terlebih dahulu. Dan menangis karena Allah, menangis karena keagungan Allah, karena takut kepada Allah, di antara ibadah yang sangat besar. 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, dan mata yang menangis karena Allah. Maka mengenai tentang ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, la ayat, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat ini mengajak kita untuk melihat, bertafakkur. Lihatlah ciptaan Allah berupa langit. Dan sering dalam memperlihatkan keagungan Allah, dalam bertafakkur terhadap kekuasaan Allah, seringnya dimulai dengan langit. Kenapa?
Kenapa dimulai dengan langit? Di antara sebab-sebabnya karena langit ini di antara ciptaan Allah yang paling besar, yang terlihat oleh manusia langsung. Benar bahwasanya yang paling besar kursinya Allah, lebih besar lagi arsy-Nya Allah, namun tidak terlihat. Namun yang terlihat dengan mata sekarang, yang mudah kita lihat yang mana? Kursi, arsy, apa langit? Langit. Untuk melihat langit tidak perlu Pak kita pergi ke Bogor atau ke puncak, nggak perlu. Untuk melihat langit keluar saja sebentar, buka jendela, naik ke rooftop ke atas, langsung melihat langit. Dan melihat ke atas langit masih bertafakur di antara ibadah yang sangat mulia. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit, Allah tidak mengatakan satu langit, langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Dan segala sesuatu yang ada pada langit dan bumi. Ada apa di langit? Bintang-bintang tata surya dan segala perbendaraannya. Wal ardi, ada apa yang di bumi? Ada manusia, ada hewan, ada segala sesuatu di muka bumi. Ada lautan, ada gunung. Wakhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Malam tidak akan mendahului siang, siang tidak akan mendahului malam. Dan lihatlah bagaimana matahari terbenam. Melihat sunset dan sunrise. Indah. Siapa yang menghadirkan malam dan siang? Bagaimana kiranya seandainya Allah jadikan siang terus tidak ada malam? Atau sebaliknya, bagaimana kiranya seandainya Allah jadikan malam terus sampai hari kiamat tidak ada siang? Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan yang mendatangkan malam dan siang? Allah bertanya, bagaimana pendapat kalian seandainya jadikan malam itu sarmadan ila yaumil qiyamah, malam terus sarmadan sampai hari kiamat? Atau sebaliknya jadikan siang sarmadan ila yaumil qiyamah? Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan siang dan malam? Maka dalam hal itu terdapat ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ayat ada dua, ada ayat Qur'aniyah dan ada ayat kauniyah. Ada kalanya kita bertadabbur, bertafakur dengan ayat-ayat Quran. Ada kalanya kita perlu bertafakur, bertadabbur dengan ayat-ayat kauniyah. Karena memang benar dengan seseorang itu mentadaburi tanda-tanda kebesaran Allah bisa menghadirkan keagungan dalam hati. Yang sering melihat langit yang luas, yang sering melihat alam semesta yang luas, yang besar, gunung, lautan, sungai, bisa menghadirkan keagungan dalam hati. Dan jika sudah hadir keagungan di dalam hati, hatinya akan lembut. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, kelak nanti ada aqwaman, ada kaum di antara manusia yang masuk surganya Allah
Karena mereka memiliki hati seperti burung. Kenapa dikaitkan dengan hati seperti hatinya burung? Karena di antara makhluk Allah yang rasa takutnya sangat tinggi kepada Allah adalah hati burung. Kenapa burung? Karena burung sering terbang, sering melihat keagungan Allah di alam semesta. Jadi yang sering naik pesawat tadi seharusnya hatinya seperti burung yang pernah profesi sebagai pilot. Jadi apa? Hatinya semoga seperti kayak burung, karena sering terbang, sering melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Namun pertanyaannya, apakah setiap orang yang melihat tanda kebesaran Allah pasti dapat kenal dengan Allah? Lautan telah aku seberangi, gunung-gunung telah aku daki, 1-2 pulau sudah aku lewati. Lewat masjid hanya lewat saja. Padahal apa? Lautan sudah diseberangi. Hiking, mendaki gunung itu enggak satu gunung. Setiap bulan itu punya agenda mendaki gunung. Jalan ke sana kemari sudah banyak. Beberapa pulau sudah dikunjungi. Namun ke masjid beratnya luar biasa. Apakah setiap orang yang melihat tanda-tanda kebesaran Allah bisa menemukan sang penciptanya? Belum tentu. Dia melihat keindahan alam, dia hanya takjub, amazing, ajib kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa amazing. Kalau bahasa Sundanya ajib. Bahasa Arab di puncak, ajib. Melihat sesuatu dengan penuh takjub dan pengagungan. Namun apakah setiap melihat keindahan alam dia dapat menemukan Rabb-nya? Belum tentu. Makanya ketika Allah menegaskan tentang ayat penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, Allah hanya memuji la ayatil liulil albab. Dan tidak semua orang itu takjub dengan penciptaannya bisa menemukan sang maha penciptanya. Apakah setiap pilot itu pasti bertakwa? Belum tentu. Ada pilot yang bertakwa? Ada. Namun enggak semua pilot bertakwa. Apakah setiap yang suka jalan-jalan bertakwa? Yang suka menjelajahi tadabbur alam, sering ke gunung-gunung, sering ke pantai, sering ke berjelajah? Enggak. Bahkan terkadang sebaliknya, suka jalan-jalan tidak pernah sholat, suka jalan-jalan tidak pernah. Ini bukan nyindir yang jalan-jalan ya, bukan nyindir yang jalan-jalan, cuma kok pas saja gitu. Suka motoran, suka jalan-jalan, tapi tidak pernah hadir dalam tadabbur ayat-ayat Allah. Maksudnya apa? Maka Allah hanya memuji. Ini ayat hanya memberikan manfaat, hanya memberikan faedah kepada siapa? Liulil albab. Hanya orang-orang yang hatinya hidup,
Ada di antara manusia hatinya mati. Kenapa mati? Tidak kenal Rabb-nya. Bangkai. Ada di antara manusia hatinya hidup. Kenapa? Karena dia mengenal Rabb-nya. Siapakah orang yang mati? Hatinya. Dia punya jasad hidup, tapi menurut penilaian Allah bangkai berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Ia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu." Perumpamaan orang yang ingat berzikir kepada Rabb-nya. Berarti apa? Dia menemukan Rabb-nya. Walladzi la yadhkuru, dan orang yang tidak berzikir mengingat Rabb-nya. Masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan seperti orang yang mati dan hidup. Maka Allah memuji, siapakah ulil albab? Siapakah ulil albab, orang yang punya akal yang Allah puji? Adalah mereka yang menggunakan akalnya untuk bertafakur, bertadabbur, merenungkan, menghadirkan kebesaran Allah di alam semesta. Karena tidaklah adanya sesuatu melainkan ada Sang Maha Penciptanya. Seorang penyair mengatakan, "Faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu." Menakjubkan sekali bagaimana ada seorang yang durhaka sama Tuhannya atau mengingkari Tuhannya. Walillahi fi kulli tahrikatin wa fi kulli taskinatin syahidun. Tidaklah setiap yang bergerak dan yang tidak bergerak itu ada saksi. Wa fi kulli syai'in lahu ayat. Segala sesuatu punya tanda kebesaran. Tadullu ala annahu wahidu, yang menunjukkan dia adalah Sang Maha Esa. Segala sesuatu kalau kita lihat itu memberikan petunjuk kepada kita adanya Sang Pencipta yang Maha Esa. Kenapa disebutkan Sang Maha Esa? Karena seandainya ada pencipta lain selain Allah, akan hancur alam semesta ini. Kalau seandainya di alam semesta ada dua pencipta, kira-kira hancur atau tetap hancur? Makanya tidak boleh ada dua pemimpin dalam satu waktu. Maka ulil albab yang Allah puji, alladzina yadhkuruna Allah, adalah mereka yang mengingat Allah. Setelah bertafakur kemudian menemukan Sang Maha Penciptanya, dan dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah di saat dia berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, dan bertafakkur dalam penciptaan langit dan bumi. Mengenai ayat ini berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ibnu Abbas mengatakan, "Bittu fi baiti Maimunata lailatan." Suatu malam aku menginap di rumah bibiku yang bernama Maimunah, salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sisinya, ya, di rumah beliau. Maka Ibnu Abbas mengatakan, li anzura kaifa salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
aku pingin tahu bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Ibnu Abbas masih umur belasan tahun, menginap di rumah bibinya biar tahu bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahli sa'atan. Maka Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan istrinya sesaat. Summa raqad, kemudian baru tidur. Jadi Masya Allah, luar biasa ini. Di antara sunnah Rasulullah SAW, sebelum tidur itu apa? Ngobrol sebentar dengan istri. Tidak tiba-tiba masuk kamar langsung tidur, tapi apa? Ngobrol sebentar dengan istri. Ya, ngobrol dengan keseharian. Gimana tadi pagi jalan-jalan di mana? Ya, ngobrol. Kemudian baru tidur. Falamma kana sulusul lail, maka ketika sudah pada sulusul lail akhir, sepertiga yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir. Jam berapa? Jam 2 atau jam 3 ya. Malam bagi 3, maka sepertiga yang terakhir itulah sulusul lail akhir. Malam, sepertiga malam yang terakhir, di mana dalam hadis yang lain, di saat itulah Allah turun ke langit dunia. Au ba'duhu, atau sebagian darinya. Maka qa'ada, Rasulullah SAW bangun dan duduk. Jadi pada saat sepertiga malam terakhir beliau bangun dan duduk. Fanadhara ila sama, kemudian beliau melihat ke atas langit. Faqara'a, kemudian beliau membaca, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hada batila subhanak faqina 'adzaban nar. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman liulil albab, atau dalam riwayat yang lain beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kalau dalam riwayat ini sampai firmannya liulil albab, kemudian sampai inna fi khalqis samawati wal ard, sampai alladzina yadhkurunallah. Dalam riwayat yang lain sampai 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Setelah membaca ayat tersebut, summa qam, kemudian beliau baru bangun. Jadi ketika bangun tidur, dalam riwayat yang lain membasuh mukanya dengan air sejenak, kemudian beliau duduk, tidak langsung bangun. Jadi bangun kemudian gak langsung berdiri, namun duduk sejenak. Setelahnya membaca ayat ini, atau dalam riwayat yang lain 10 ayat dari surat Ali Imran yang terakhir. Kemudian baru berdiri. Fatawaddu'a, kemudian baru berwudu. Wastanna, kemudian beliau bersiwak. Tsumma shalla, kemudian beliau salat 11 rakaat, 11 rakaat. Jadi beliau salat malamnya 11 rakaat. Summa adzana Bilal, kemudian sampai terdengar suara Bilal adzan. Fasalla rakaatain, kemudian beliau salat 2 rakaat, yaitu qabliyah subuh. Summa kharaj, kemudian baru beliau keluar dari rumahnya. Fasalla linnas subha, lalu beliau salat sebagai imam salat subuh kepada manusia. Ini yang dilihat oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
jadi ketika di malam hari beliau hendak tidur, maka beliau apa? Tidak langsung tidur, namun berbincang sejenak dengan istrinya. Kemudian baru tidur. Kemudian di sepertiga malam beliau bangun. Sebelum beliau berdiri, beliau duduk sejenak. Duduk sejenak membaca ayat tadi, yaitu 190 dari surat Ali Imran. Dalam riwayat yang lain 10 ayat yang terakhir. Baru selesai membaca, beliau berdiri, kemudian berwudu dan bersiwak, yaitu gosok gigi. Setelahnya baru beliau sholat malam 11 rakaat. Kemudian sampai ketika beliau mendengar suara Bilal adzan, beliau sholat 2 rakaat qabliyah subuh, kemudian sholat subuh. Baik, karena waktunya habis, kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Yang ayat ini, di antara faedah dari ayat ini, mengajak kita untuk bertafakkur. Bertafakkur melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, langit, bumi, pergantian malam dan siang. Jadi dari ayat ini mengajak kita untuk melakukan satu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah tafakkur, tadabbur alam. Dan Abu Darda mengatakan, at-tafakkuru sa'atan khairun min qiyamil lailah. Bertafakkur, ibadah tafakkur sesaat itu lebih baik daripada sholat qiyamul lail. Jadi mumpung ini adalah Desember, masih liburan, yang mau jalan-jalan, mau liburan, mau bertafakkur alam, bisa menerapkan ayat ini. Bertafakkur, kemudian apa? Mengingat Allah dengan bertasbih, berzikir, menghadirkan tanda-tanda, menghadirkan keagungan Allah di dalam hati, dan berdoa dengan doa yang Allah ajarkan dari surat Ali Imran di ayat 190 sampai pada ayat 194. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan pembahasan tafsir kita insyaallah taala di pertemuan akan datang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar informasi katanya Ustadz ngisi kajian di ini Sigma. Iya, Sigma. Apa Hari Selasa. Selasa? Ini kan Selasa. Malam. Oh, Selasa Malamnya. Habis maghrib. Habis maghrib sampai isya. Habis maghrib Di musola. di musola Sigma. Cuman setiap Selasa malam aja. Setiap Selasa malam. Cuma apa, pekan kedua kalau nggak salah. Pekan kedua aja. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya, terima kasih. Bapak tinggal di mana? Dari Pondok Gede Osing. Oh, masya Allah, lumayan.